Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Roya Nabi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anitid din. Rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah al-malikul quddusus salam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا لله الذي
بنعمته تتم الصالحات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dan salah satu wujud nyata ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui silaturahmi, memuliakan tamu, serta menjaga lisan agar selalu berkata baik ataupun diam. Sebab orang yang benar imannya akan tercermin dari akhlaknya kepada orang lain, sehingga dengan memperkuat silaturahmi dan saling memaafkan, kita tidak hanya memperindah hubungan antar manusia, tetapi juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, silaturahim bukan sekedar hubungan sosial biasa, melainkan bagian dari keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya silaturahim adalah tanda keimanan kita. Kita yang benar imannya tidak akan memutus hubungan dengan keluarga, tidak akan menyakiti saudara kita, dan selalu berusaha menebarkan kebaikan dalam ucapan maupun perbuatan kita dalam kehidupan bersama. Para ulama menjelaskan betapa besarnya keutamaan silaturahmi. Di antaranya adalah Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menyebutkan bahwa dalam silaturahmi terdapat banyak perkara terpuji. Di antaranya adalah mampu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena silaturahmi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi juga mampu membahagiakan orang lain dan membahagiakan sesama mukmin, termasuk amal yang sangat utama. Selain itu, silaturahmi juga menyenangkan para malaikat, menumbuhkan kenangan baik di hati manusia, serta membuat iblis bersedih karena persaudaraan manusia menjadi lebih kuat. Bahkan silaturahim dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Silaturahmi juga menjadi sebab kebahagiaan orang tua dan leluhur kita yang telah wafat, serta menambah kehormatan dan pahala bahkan setelah seseorang itu meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Salasatun fi dhillil arsy yaumil qiyamah." Ada 3 orang yang mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat. Siapakah itu? Wasilur rahim, adalah mereka orang-orang yang menjaga silaturahim. Wa imra'atun mata zawjuha wa taraka aitaman fataqumu alaihim hatta yughniyahumullahu aw yamutu. Seorang istri yang ditinggal suaminya kemudian membesarkan anak-anak yatimnya sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mereka wafat. Wa rajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilaihi al-yatama wal masakin. Dan orang-orang yang membuat makanan kemudian mengajak anak yatim dan orang miskin untuk makan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selain silaturahim, Islam juga sangat menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan. Terlebih ketika kita berada di momen istimewa seperti halnya Hari Raya Idul Fitri. Saling memaafkan adalah bagian dari upaya membersihkan diri dari dosa, baik pada Allah Subhanahu wa taala
maupun kepada sesamanya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Dan barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membalas dengan cara yang baik pula. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa memaafkan adalah bentuk rahmat dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memaafkan akan mendapatkan kemuliaan, dan orang yang meminta maaf akan terbebas dari beban dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita renungkan juga betapa banyak kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hubungan anak dan orang tua misalnya, terkadang kita sebagai anak berbicara dengan nada yang tinggi, membantah atau mengabaikan nasihat orang tua. Pun sebaliknya, kita sebagai orang tua terkadang kurang sabar, mudah marah atau tidak memahami perasaan anak, memaksa kamu harus bisa ini dan kamu harus bisa itu. Di dalam persahabatan misalnya, sering kali terjadi kesalahpahaman, saling menyindir, membuka aib teman, atau tidak menepati janji. Dan dalam kehidupan berumah bertetangga, terkadang muncul sikap acuh, tak peduli, mengganggu ketenangan tetangga, atau bahkan iri dengki dengan kesuksesan dan keberhasilan tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di sekolah misalnya, seorang murid kadang kurang menghormati gurunya, tidak mendengarkan pelajarannya, atau mungkin bersikap tidak sopan kepada gurunya. Sementara guru terkadang mungkin kurang bijak dalam mendidik atau terlalu keras dalam memberikan hukuman. Di tempat kerja, hubungan antara karyawan dan atasan sering diwarnai dengan kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, saling menyalahkan, bahkan sikap tidak profesional. Semua itu adalah realitas yang sering kita jumpai, dan jika tidak diselesaikan dengan baik, maka akan merusak silaturahmi dan menimbulkan dosa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam pergaulan, kita harus membiasakan introspeksi dan bermuhasabah diri. Jangan mudah menyalahkan orang lain, tetapi lihatlah kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Latih lisan kita untuk berkata yang baik atau diam. Hindari ucapan-ucapan yang menyakitkan. Kita harus segera meminta maaf ketika kita berbuat salah, tanpa menunda dan tanpa adanya gengsi. Belajarlah memaafkan dengan ikhlas meskipun itu terasa berat. Ingatlah bahwa Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Mari kita bangun komunikasi yang baik, terbuka dan penuh adab dalam setiap hubungan. Tanamkan empati dengan memahami perasaan orang lain sebelum bertindak. Perbanyaklah doa agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat dendam, iri dengki. Mari kita jaga silaturahmi dengan keluarga, kerabat, tetangga, dan sesama muslim. Jangan biarkan permusuhan, salah paham, ego merusaknya. Bukalah hati untuk saling memaafkan. Tak ada manusia yang tak pernah salah. Memaafkan membawa ketenangan, dan meminta maaf akan membawa keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan termasuk golongan yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gemar menyambung silaturahmi dan mudah memaafkan, sehingga kehidupan kita penuh dengan keberkahan dan kelak mendapatkan kemuliaan di Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وأقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وجد وادم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الإسقام، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.